Kita dari kelompok 4 yang menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Saya Fitri Ramadhani. Saya Dermita Anggraini. Saya Jasa Rangga Saputra. Kerajaan Mataram Islam yaitu pada abad ke-16. Saat itu, Penembahan Senopati membantu Sultan Hadiwijaya untuk mengalahkan Arya Penangsang. Setelah mengalahkan Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya membangun kerajaan baru yang bernama Kerajaan Pajang yang berpusat di sekitar Surakarta. Lalu, pada tahun 1586 terjadi pemindahan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Hal inilah yang menandai awal mula Kerajaan Mataram berdiri, yang berpusat di tenggara kota Yogyakarta, yaitu Kota Gede. Beberapa raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan pada abad ke-16 oleh Ki Ageng Pamanahan yang wafatnya pada tahun 1584. Setelah itu, tahta kerajaan diberikan oleh putranya Ki Ageng Pamanahan sekaligus menantunya Sultan Hadiwijaya, yaitu Panembahan Senopati. Pas peninggalan Panembahan Senopati, Kerajaan Mataram Islam diperintah oleh Mas Jolang atau Sultan Hanyokroati sejak tahun 1601 sampai 1613. Setelah itu digantikan oleh putranya, yaitu Mas Rangsang yang diberi gelar Sultan Agung. Dilanjutkan oleh Amangkurat I, Amangkurat II, dan Amangkurat III. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Dikutip dari laman pemerintah Kota Jogja, Kerajaan Mataram berhasil mencapai masa kejayaannya pada saat dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645. Pada saat naik tahta, beliau masih berusia 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membuat Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada 1627 atau setelah 14 tahun masa kepemimpinannya. Nah, pada masa tersebut, Kerajaan Mataram Islam juga berhasil menguasai hingga daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura. Lalu, dalam kurun waktu 1613 hingga tahun 1645, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam meliputi daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Sultan Agung juga membawa Kerajaan Mataram Islam kepada peradaban dan kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi, karena beliau memiliki keahlian baik dalam bidang militer, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang baik. Masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Akar permasalahannya adalah faktor internal yang ada di dalam kerajaan, yang bermula ketika pengangkatan Pakubuwana II sebagai raja baru yang menimbulkan protes dari Raden Mas Said yang mengklaim bahwa dirinya lah pewaris tahta. Lalu semakin memuncak ketika VOC mendukung Raden Mas Sujadi sebagai Pakubuwana III yang memicu serangan dari Pangeran Mangkubumi dan juga Raden Mas Said. Lalu VOC memanfaatkan situasi ini untuk memecah belah mereka yang berakhir pada perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang salah satu isinya adalah membagi kekuasaan wilayah Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan juga Kesultanan Surakarta. Kondisi sosial politik Kesultanan Mataram Islam. Pengganti Panembahan Senopati adalah putranya yang bernama Mas Jolang. Ia gagal memperluas wilayah kekuasaan Mataram sampai wafatnya pada tahun 1613. Pada pemerintahannya, bahkan banyak diwarnai pemberontakan dari kerajaan-kerajaan vasal atau kerajaan bawah. Kemudian ia digantikan oleh Mas Rangsang alias Sultan Agung pada tahun 1613. Kesultanan Mataram Islam mengalami kejayaan di bawah kekuasaan Sultan Agung pada abad ke-17. Tetapi setelah kematiannya, menghadapi konflik suksesi dan tekanan kolonial Belanda, pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Pengaruhnya terus merosot dan kesultanan secara bertahap tergusur oleh Belanda, mengukuhkan dengan Traktat Giyanti pada 1755.
Kesultanan-kesultanan di Jawa tetap di bawah pengawasan Belanda hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Oke, selanjutnya kondisi perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Saat masa kepemimpinan Sultan Agung, beliau banyak mengeluarkan kebijakan yang sangat amat membantu dan menunjang perekonomian Kerajaan Mataram Islam. Dalam bidang perekonomian, Sultan Agung memberikan dampak yang cukup baik, sehingga Kerajaan Mataram Islam mampu memenuhi kebutuhan pangan para penduduknya yang ada di dalamnya. Ekonomi pertanian atau agraris merupakan sumber utama pendapatan Kerajaan Mataram Islam. Ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan Agung. Yang pertama, pendistribusian tanah. Yang kedua, kebijakan pertanian. Dan yang ketiga, membangun lembaga keuangan syariah. Kebijakan-kebijakan inilah yang membuat masyarakat Kerajaan Mataram Islam mencapai kesejahteraannya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Mataram Islam. Banyak pengaruh Hindu yang masuk dalam kebudayaan Islam pada masa ini. Hitungan tahun yang sebelumnya menggunakan tarik Hindu yang berdasarkan peredaran matahari atau tarik Syamsiah, maka sejak tahun 1633 diubah menjadi tarik Islam yang berdasarkan peredaran bulan atau tarik Komariah. Selain itu, muncul kebudayaan Kawajen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan Jawa, Hindu, Buddha dengan Islam. Terdapat beberapa peninggalan yang dapat kita jumpai sampai saat ini, dan kelompok kami mendapatkan 7 peninggalan Mataram Islam yang dapat kita jumpai sampai saat ini. Beberapa peninggalannya adalah Masjid Agung Surakarta, Kesultanan Surakarta, Taman Sari, Masjid Kota Gede, Masjid Agung Gede Kauman, Keraton Kesultanan Yogyakarta, dan Kompleks Makam Kerajaan Imogiri.